Filsafat Ilmu, penulis Suaidi, penerbit PT IBP Press, tahun terbit Januari 2016, berhalaman 146 halaman. Di sini filsafat, ilmu dan pengetahuan, jika istilah ini dijadikan bahan diskusi pasti akan menimbulkan kesan yang sangat menarik. Buku yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu ini adalah suatu tulisan tentang filsafat yang disebut sebagai induknya ilmu, di mana filsafat telah banyak berjasa dalam proses kemajuan ilmu itu sendiri. Bahkan tidak sedikit di antara para tokoh atau ilmuwan juga disebut sebagai filsuf, karena ilmunya mumpuni dan cara berpikirnya sudah termaktub dalam kriteria berpikir filsafat. Berbicara mengenai filsafat memang sedikit tergambarkan dalam benak kita dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Suaidi, menyeluruh dan spekulatif. Dalam banyak literatur, filsafat sudah menjadi hal yang lumrah bahwa filsafat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari disiplin ilmu-ilmu yang lain karena keberadaannya dapat menjawab permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu biasa. Bahkan filsafat dianggap sebagai ilmu yang sulit dan ribet, hanya orang-orang jeniuslah yang mampu memahaminya. Namun apa yang dicirikan Suaidi mengenai filsafat itu masih dalam batas keterjangkauan dengan karakteristik ilmiah, sebagaimana juga ilmu-ilmu yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Karena tujuannya untuk memahami segala sesuatu, bagaimana adanya yang hakiki. Filsafat bersifat radikal. Filsafat tidak mungkin berhenti di gejala permukaan. Sebaliknya, filsafat menggali sedalam-dalamnya akar-akar yang berada di bawah gejala-gejala permukaan. Setidaknya ada beberapa ciri berpikir filsafat. Di antaranya pertama, radikal, yaitu berpikir sampai ke akarnya. Kedua, sistemik, yaitu berpikir secara logis, bergerak selangkah demi selangkah penuh kesadaran, berurutan dan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga, yaitu universal, atau berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang keempat yaitu konseptual, kelima koheren, keenam komprehensif, yang ketujuh bebas, dan yang terakhir yaitu kedelapan bertanggung jawab. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Sebagai sistem pengetahuan, ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Objek material sering disebut pokok soal atau subject matter. Dengan objek material dinamakan titik perhatian, focus of interest, atau sikap pikiran, attitude of mind. Lebih lazim objek formal disebut sudut pandang. Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ada beberapa macam jenis ilmu, yaitu ilmu praktis normatif, ilmu praktis positif, ilmu spekulatif ideografis, ilmu spekulatif nomatis, dan ilmu spekulatif teoritis. Namun pada dasarnya ilmu dan pengetahuan berbeda. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya dalam perkembangannya. Pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang insentif. Suaidi membagi pengetahuan menjadi tiga macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan agama. Jadi filsafat adalah sesuatu yang berharga dan bermanfaat dalam perkembangan umat manusia, terlebih dalam dunia pengetahuan dan ilmu, karena filsafat merupakan suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan model berpikir secara radikal. Dalam pengembangan, pengujian, atau pembuatan ilmu pun filsafat punya wadah khusus yang tugas dan fungsinya di bidang tersebut, yaitu filsafat ilmu. Di hadapan pada nilai guna dan manfaatnya, maka di dalam buku ini diuraikan tentang pandangan terhadap filsafat ilmu yang layak untuk terus dikaji dan dipahami setiap orang, termasuk diantaranya para akademisi dan ilmuwan di bidangnya, karena tidak menutup kemungkinan dengan filsafat ilmu ini baru akan tercipta
dan tercipta dari ilmu sebelumnya. Buku ini terdiri dari 9 bab, dimulai dengan bab pertama yaitu sejarah filsafat, bab kedua sumber ilmu pengetahuan, bab ketiga filsafat, ilmu dan pengetahuan, bab keempat perkembangan ilmu, bab kelima kebenaran, kemudian yang keenam sarana ilmiah, bab ketujuh kajian bidang-bidang filsafat, bab kedelapan ilmu, teknologi dan seni, bab 9 ilmu dalam strategi misalnya. Tujuan utama dari penulisan buku ini yaitu menyadarkan masyarakat tentang ilmu dan pentingnya ilmu dalam aplikasi kehidupan, serta induk daripada ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, filsafat merupakan materi yang sulit dicerna dan dipahami oleh masyarakat. Namun dengan adanya buku pengantar filsafat ini memberikan bahasa yang ringan tetapi tetap mendalam, sehingga buku ini layak menjadi bahan rujukan perkuliahan, namun hanya sekedar menambah pengetahuan bagi pembaca. Kelebihan buku filsafat ilmu dan perkembangannya di Indonesia kayak karya Suaidi dalam menyajikan konsep pembahasan dalam setiap bab. Penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, menyeluruh dan ringkas. Penulis juga mengarahkan perkembangan filsafat ilmu pada masalah strategi pengembangan ilmu di Indonesia, di samping menyangkut etik, heuristik, bahkan sampai dimensi kebudayaan nasional. Hingga kita patut bersyukur terbitnya buku ini memang sangat relevan dengan kebutuhan, apalagi dengan diuraikannya perkembangan filsafat ilmu di Indonesia, menjadikan buku ini tidak saja down to earth, tapi juga syarat dengan contoh kasus di Indonesia. Kekurangan dalam buku ini, penulis masih belum memberikan penjelasan secara terperinci yang mudah dipaham, seperti penjelasan pada bab ke-8 yaitu ilmu teknologi dan seni. Penulis hanya memberikan penjelasan tentang teorinya saja, tidak disertakan dengan contoh sekarang, sehingga maksud dari penjelasannya sulit untuk dipahami. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.